Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan nama saya Nur Samsunar Nasir, jurusan Tarbiyah semester 2. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat dan rahmat dan hidayahnya lah sehingga saya dapat berbicara seperti ini. Sholawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad SAW. Tak lupa dari itu, pertama-tama terima kasih kepada Bapak pemangku mata kuliah bahasa Inggris dan teman-teman yang pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembahasan bahasa Inggris tentang mengenai conjunction. Sebelum lebih dalam kita mempelajari tentang conjunction, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu conjunction atau pengertian dari conjunction. Adapun pengertian dari conjunction yaitu conjunction adalah kata hubung yang menghubungkan antara dua kata, dua klausa, dua frasa, dan dua kalimat. Biasanya juga disebut conjunction sebuah kata yang dipakai untuk menghubungkan satu frasa dengan frasa yang lainnya. Itu dalam bahasa Inggris. Sedangkan dalam bahasa Indonesianya yaitu conjunction adalah sebuah kata sambung yang juga berfungsi menghubungkan klausa yang setara dengan klausa yang bertingkat. Conjunction terbagi atas beberapa. Poin pertama yaitu conjunction coordinating conjunction. Coordinating conjunction adalah kelompok kata hubung koordinatif yang bisa digunakan untuk menghubungkan kalimat. Cumulative conjunction adalah kelompok kata hubung menunjukkan bahwa ada informasi tambahan mengenai subjek tersebut. Ada beberapa contohnya seperti again, lagi, and, dan, also, juga, but, juga, besides, selain itu furthermore, lagi pula atau selanjutnya, future, selanjutnya, moreover, lagi pula atau terlebih lagi, not only, setidaknya hanya, but also, tetapi juga, no less that, tidak kurang dari, strongly yang kedua. Itu semua contoh-contohnya. Adapun kita buatkan sebuah kalimat seperti kita ambil untuk contoh Budi and Rika are best friend. Budi dan Rika adalah teman baik. And masuk pada cumulative conjunction. Contoh kedua, untuk lebih jelasnya kita ambil contoh Ready likes both football and basketball. Ready suka sepak bola dan juga basket. Gitu contohnya. Alternative conjunction. Alternative conjunction adalah kata hubung di bawah ini yang menunjukkan conjunctive conjunction yaitu kata hubung yang menunjukkan ada pilihan antara dua hal, yaitu seperti contoh either or baik atau else kalau tidak neither no, tidak dan juga bukan. Itu titik-titiknya adalah kata untuk menghubungkan sebuah kata, menghubungkan. Biar kalian mengerti,
Saya akan membuat sebuah contoh. Contoh kalimatnya gini. I don't know is right or wrong crackers. Artinya, aku tidak tahu ini pilihan benar atau pilihan salah. Seperti itu. Dan contoh yang lain yaitu my phone cannot either send or receive message. Ponselku tidak dapat mengirim atau menerima pesan. Mungkin dengan contoh-contoh itu kalian bisa memahami apa yang dimaksud alternative conjunction, yaitu adversative conjunction. Adversative conjunction adalah kata hubung. Kata hubung ini menyatakan bahwa ada perbedaan dan kontras antara dua dengan yang lain. Adversative conjunction seperti but, tetapi, however, namun atau tetapi, notwithstanding, meskipun, nevertheless, namun, only, hanya, on the contrary, sebaliknya, whereas, sebaiknya atau sedangkan, whilst, sedangkan, still, tetapi, yet, sekalipun begitu. Untuk lebih jelasnya dan lebih mengerti, biasanya dengan contoh. Jadi kita kasih contoh biar lebih dipahami. Contohnya yaitu I want finish my paper on time. However, I still has do some other things. Yang artinya, saya ingin menyelesaikan makalahku tepat waktu. Tetapi, aku masih mengerjakan sesuatu yang harus dikerjakan. Contoh yang lain yaitu I love her but her too. Aku mencintainya, tetapi aku juga membencinya. Hate her too. Pada contoh-contoh di atas, mungkin kita bisa sambungkan dengan adversative conjunction. Dari sampai sini, dengan contoh-contohnya, moga-moga kita mengerti. Selanjutnya kita pindah ke poin selanjutnya, yaitu relative conjunction. Relative conjunction adalah relative conjunction adalah kelompok kata ini digunakan untuk menyatakan kesimpulan yang untuk merangkum atau kesimpulan sebuah kata atau kalimat. Sebagai contohnya untuk lebih mengerti, seperti kata accordingly, karena itu, atau jadi, atau maka. Artinya itu sama, accordingly. Yang kedua, consequently, oleh karenanya. So, maka, hence, karena itu, atau karenanya. Sebab itu, semuanya sama. Wherefore, mengapa, this, jadi, atau maka. Itu semua. Untuk lebih jelasnya, kita memberikan contoh pada poin tersebut. Contoh kalimatnya yaitu she is sick, so her does go to office. Dia sakit, maka dia tidak bisa ke kantor. Di sini sudah dijelaskan kalau ini sebagai contohnya untuk lebih menjelaskan apa relative conjunction. Yang kedua yaitu I come late.
Reality, I missed the class today. Saya datang terlambat. Oleh karena itu, saya ketinggalan pelajaran hari ini. Selanjutnya, setelah itu kita melepaskan itu. Selanjutnya, kita melanjutkan pembahasan tentang subordinate conjunction. Subordinate conjunction. Tadi, pembahasan itu adalah pembahasan tentang qualitative conjunction. Tadi, kita bahas tentang qualitative conjunction. Dan yang kedua, kita membahas tentang subordinating conjunction. Subordinating conjunction adalah merupakan kata hubung yang dipakai untuk menghubungkan kalimat bertingkat, yaitu menghubungkan anak kalimat dengan induk kalimat yang mempunyai ragam cara, seperti yaitu sebab atau alasan. Contoh, Sarah cannot finish her text because Dad is sick. Artinya, Sarah tidak dapat menyelesaikan tugasnya karena dia sakit. Yang kedua, mengatakan keterangan tambahan. Contoh, I know you need a help. Aku tahu bahwa kamu membutuhkan bantuan. Yang ketiga, subordinating conjunction, yaitu menyatakan tujuan atau maksud. Contoh, we should drink a lot so we can live this. Kita harus minum banyak sehingga kita dapat hidup lebih sehat. Yang keempat yaitu pengaruh atau suatu akibat. Contohnya, kita buatkan contohnya kalimatnya, yaitu she has finished reading this novel that I know the story. Dia sudah selesai membaca novel ini sehingga aku bisa mengetahui ceritanya. Yang kelima yaitu membandingkan. Contoh, he is smart as his brother. Dia sepintar kakaknya. Yang keenam yaitu waktu. Contoh, you can play my game with I have my lunch. Kamu bisa memainkan permainanku ketika aku makan siang. Selain beberapa ragam tersebut, masih banyak ragam-ragam lainnya seperti kontras, time, dan syarat. Dari penjelasan beserta contoh di atas, sekarang sudah kalian tahu kan apa yang dimaksud dengan conjunction beserta dengan jenis-jenisnya. Sebelum kita tutup, kita mengulangi pembahasan pertama. Yang pertama, kita membahas apa itu conjunction, dan yang kedua, pembagian dari conjunction yaitu coordinating conjunction, dan yang kedua yaitu subordinating conjunction. Coordinating conjunction juga terbagi atas beberapa dan subordinating conjunction juga terbagi atas beberapa. Mungkin dari penjelasan tadi kalian bisa memetik apa-apa yang bisa dipetik. Coordinative conjunction seperti cumulative conjunction itu terbagi atas beberapa. Cumulative conjunction, alternative conjunction, adversative conjunction, relative conjunction. Dan subordinating conjunction juga terbagi atas beberapa ragam caranya. Yang pertama, sebab atau alasan. Yang kedua, keterangan atau tambahan. Yang ketiga yaitu pengaruh atau akibat.
yang keempat yaitu bandingan, dan yang kelima waktu itu yang terakhir. Jadi mungkin cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf atas kata-kata yang salah atau kelakuan yang salah dalam video tersebut. Kurang lebih mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahu musta'an wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.